Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firjatullah Hairil dengan NIM 123480021 dan rekan saya Rakalingga Sutaprawira dengan NIM 123480025. Di sini kami akan membahas tentang derivation of diffusivity equation. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aliran satu arah atau suatu sistem reservoir linier dengan aliran satu arah pada sumbu X. Dapat dilihat pada gambar berikut, terdapat aliran yang bergerak dari kanan ke kiri melewati volume control system. Volume control system ini ditandai dengan gambar yang berwarna biru, dengan seluruh sistem memiliki ketebalan yang seragam. Kemudian masuk ke dalam prinsip konservasi massa, di mana massa yang masuk dikurangi massa yang keluar sama dengan massa yang terakumulasi. Rumus massa dapat dicari dengan mengetahui bahwa laju aliran massa sama dengan laju aliran volumetrik dikalikan dengan densitas. Mass flow rate sama dengan mass dibagi delta T sama dengan Q atau laju alir dikali dengan densitas. Kita tahu bahwa Q sama dengan A dikali V atau luas dikali kecepatan. Jadi kita bisa mengganti Q laju alir dan memindahkan delta T perubahan waktu dari kiri ke kanan. Di sini kita mendapatkan rumus untuk massa. Massa sama dengan rho dikali A dikali V dikali dengan delta T. Atau dapat dikatakan massa sama dengan densitas dikali luas dikali kecepatan dikali dengan perubahan waktu. Kita dapat menurunkan massa fluida yang mengalir masuk dengan menambahkan posisi X ditambah ke rumus massa, sehingga massa yang masuk menjadi rho dikali A dikali V pada posisi X dikali dengan perubahan waktu. Atau dapat juga dikatakan menjadi massa yang masuk sama dengan W dikali H atau tinggi dikali lebar dikali dengan delta T dikali rho dikali V pada posisi X. Diketahui bahwa rumus untuk luas yaitu A sama dengan width dikali height atau lebar dikali dengan tinggi. Untuk massa yang mengalir keluar, kita menerapkan teori yang sama dengan menambahkan posisi yaitu X. Luasnya masih sama yaitu lebar dikalikan dengan tinggi, sehingga massa yang keluar sama dengan rho dikali A dikali V pada posisi X dikali dengan delta T. Dapat dikatakan massa yang keluar sama dengan rho dikali V pada posisi X dikali dengan delta T dikali dengan width lebar dikali dengan height tinggi, sehingga massa yang keluar sama dengan width dikali height dikali dengan delta T dikali dengan rho dikali dengan V pada posisi X. Akumulasi massa pada dasarnya adalah selisih volume dikalikan dengan densitas total fluida. Dengan rumus massa yang masuk dikurangi massa yang keluar sama dengan massa yang terakumulasi. Massa yang masuk dirumuskan dengan rumus width dikali height dikali delta T dikali rho dikali V pada posisi X dikurangi dengan massa yang keluar dengan rumus width dikali height dikali delta T dikali rho dikali V pada posisi X sama dengan delta V atau delta volume perubahan volume dikali dengan porositas dikali rho pada posisi T ditambah delta T dikurangi dengan porositas dikali rho pada posisi T, sehingga menjadi width dikali height dikali delta X dikali dengan porositas dikali rho pada posisi T ditambah delta T dikurangi dengan porositas dikali rho pada posisi T. Porositas dilibatkan dalam persamaan tersebut karena kita akan mengetahui densitas fluida, di mana densitas total dikalikan dengan porositas sama dengan densitas fluida, dan volume digantikan dengan lebar dikali tinggi dikali panjang waktu, sehingga didapatkan rumus akhir konservasi massa, yaitu width dikali height dikali delta T dikali rho dikali V pada posisi X ditambah dou X dikurangi dengan width dikali height dikali delta T dikali rho dikali V pada posisi X sama dengan width dikali height dikali delta X dikali porositas dikali rho pada posisi T ditambah delta T dikurangi dengan porositas dikali rho pada posisi T. Kemudian kita membagi seluruh persamaan tersebut dengan
width dikali height dikali delta T dikali delta X. Sehingga persamaannya menjadi 1 dibagi delta X dikali rho dikali V pada posisi X ditambah delta X dikurangi dengan rho dikali V pada posisi X sama dengan 1 per delta X dikali porositas dikali densitas pada posisi T tambah delta T dikurangi porositas dikali rho pada posisi T. Selanjutnya, persamaan yang telah diperoleh kemudian dapat disederhanakan lebih lanjut dengan membatasi persamaan 2 kali, di mana delta T mendekati 0 dan delta X mendekati 0. Sehingga persamaannya menjadi limit delta T mendekati 0, 1 per delta X dikali rho dikali V pada X ditambah do X dikurangi rho dikali V pada X sama dengan limit delta T mendekati 0, 1 per delta T dikali porositas dikali rho pada T ditambah delta T dikurangi porositas dikali rho pada T. Berikut persamaan untuk kontinuitas, yaitu do X dikali rho dikali V sama dengan do T dikali porositas dikali rho. Baik, setelah kita mendapatkan persamaan kontinuitas, sekarang kita akan mencari persamaan difusi. Sebelum itu, untuk mencari persamaan difusi, kita memerlukan persamaan Darcy ya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi hukum Darcy ini adalah hukum yang sangat terkenal di teknik perminyakan, bisa kita sebut sebagai jantungnya ilmu teknik reservoir, yang menjelaskan bagaimana fluida seperti minyak, gas, atau air mengalir menembus media berpori, seperti batuan di bawah tanah. Pada slide ini, hukum Darcy-nya sudah saya ubah ke satuan barel, jadi kita tidak perlu mengkonversinya lagi. Kemudian, Q ini akan saya ubah menjadi V. Kenapa saya ubah menjadi V? Agar memudahkan saya ketika memasukkannya ke persamaan kontinuitas. Jadi pada saat kita turunkan, kita tidak mengalami masalah. Nah, nilai V yang sudah kita dapatkan tadi akan kita substitusikan ke persamaan kontinuitas ya. Sehingga bisa kita lihat di sini, nilai V saya substitusikan, akan tetapi karena ini diferensiasi, maka angka atau konstanta saya letakkan di luar, dan sisa di dalam diferensiasi adalah do X dikali K density per mu dikali do density do X sama dengan do T dikali porosity dikali density. Untuk melanjutkan dari persamaan ini, di sini kita bisa melihat bagian mana dulu yang akan kita kerjakan. Di sini yang paling sederhana bisa kita lihat adalah di sisi sebelah kanan, di mana ini mengingatkan kita kepada rumus diferensiasi terhadap dua variabel yang berbeda, di mana secara singkat seperti U dikali V aksen ditambah V dikali U aksen, sehingga menghasilkan do T terhadap porosity dikali density sama dengan density sebagai U dikalikan porosity sebagai V aksen, yang mana menghasilkan do porosity do T ditambah porosity V dikali dengan U aksen, yaitu do density do T. Di sini kita harus lebih teliti. Kita bisa melihat di situ ada porosity. Nah, ini kita bisa menyelesaikan matematiknya ya, dimana porosity batuan itu biasanya tidak berubah secara tiba-tiba karena waktu. Jadi yang menyebabkannya berubah adalah adanya tekanan. Jadi tekanan itulah yang berubah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga bisa kita notasikan sebagai berikut: do T terhadap porosity dikali density sama dengan density dikali do porosity do P dikali do P do T ditambah porosity dikali do density do T. Maka persamaan di atas sebelumnya berubah menjadi 0,006328 dikali do X terhadap K dikali porosity per mu dikali
do P do X sama dengan density dikali do porosity do P dikali do P do T ditambah porosity dikali do density do T. Selanjutnya kita tidak melupakan persamaan dari compressibility batuan dan compressibility fluida. Karena nanti dari persamaan ini akan kita substitusikan ke persamaan yang sedang kita kerjakan. Kenapa kita menggunakan kedua persamaan ini? Karena dalam operasi lapangan, biasanya insinyur minyak itu tidak bisa mengukur perubahan densitas terhadap waktu atau perubahan porositas secara langsung secara terus-menerus. Yang paling mudah dilakukan adalah mengukur tekanan di lapangan. Dengan memasukkan definisi dari kompresibilitas batuan dan kompresibilitas fluida, kita bisa mengubah variabel densitas dan porositas yang rumit menjadi satu variabel yang sangat praktis. Perubahan tekanan terhadap waktu inilah yang membuat persamaan difusivitas bisa kita pakai untuk meramalkan umur dan tekanan sumur. Untuk rumus kompresibilitas batuan, ini akan sedikit saya rombak untuk menyesuaikan di persamaan yang sebelumnya. Lalu kita kembali ke persamaan yang tadi, kita substitusikan ya dari persamaan kompresibilitas sehingga menghasilkan 0,006328 do X terhadap K dikali density per mu dikali do density do X sama dengan density CF porosity dikali do P do T ditambah porosity do density do T. Lalu untuk lebih memudahkan kita harus mengingat salah satu sifat dari diferensiasi ya, di mana suatu nilai yang konstan itu lebih baik kita keluarkan dari diferensiasi. Oleh karena itu di sini nilai K dan mu saya letakkan di sebelah kiri, di sebelah angka koma lebih tepatnya. Jadi untuk menurunkan rumus ini akan lebih memudahkan kita. Kemudian dari persamaan ini kita akan menyederhanakan yang bagian do X terhadap density dikali do density do X. Nah, ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Bisa kita lihat di bagian do X terhadap density dikali do density do X, di mana density ini saya lambangkan dengan U dan do density do X ini saya lambangkan dengan V, sehingga ketika saya diferensiasikan menjadi density dikali do kuadrat density do X kuadrat, di mana density berperan sebagai U dan do kuadrat density do X kuadrat berperan sebagai V aksen. Kita tambahkan dengan do density do X, di mana itu merupakan adalah V dikali dengan U aksen, yaitu do density do X, sehingga kita balik ke persamaan sebelumnya menjadi 0,006328 dikali K per mu dikali density do kuadrat density do X kuadrat ditambah do density do X ditambah do density dikali do density do X sama dengan density compressibility batuan dikali porosity dikali do P do T ditambah porosity do density do T. Nah, pada slide ini langsung saja kita lihat pada baris ketiga, di mana saya menambahkan pembagian density terhadap kedua ruas, di mana ini akan saya gunakan untuk mensubstitusikan dari persamaan kompresibilitas ya, baik kompresibilitas batuan maupun fluida, sehingga menghasilkan 0,006328 K per mu dikali do kuadrat density do X kuadrat ditambah 1 per density dikali do density do P dikali do density kuadrat do X kuadrat sama dengan compressibility batuan dikali
porosity dikali do P do T ditambah porosity dikali do porosity do T dikali do density do P. Nah, kemudian baris keempat ada satu komponen yang sengaja saya hilangkan dikarenakan nilainya sangat kecil atau tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi perhitungan kita. Jadi sengaja dihilangkan. Sehingga persamaannya menjadi 0,006328 dikali K per mu dikali do kuadrat density do X kuadrat ditambah compressibility fluida dikali do P kuadrat do X sama dengan compressibility batuan dikali porosity dikali do P do T ditambah porosity dikali compressibility fluida dikali do P do T. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ada variabel yang sama yaitu porosity dikali do P do T. Oleh karena itu kita bisa menyingkirkannya, kemudian kita menambahkan compressibility batuan dengan compressibility fluida sehingga bisa dilihat pada baris kedua menjadi seperti itu. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan persamaan difusi. Di sini terdapat satuan T dalam hari atau days dan juga T dalam jam. Baik, mungkin sudah cukup dari penurunan rumus untuk menemukan persamaan difusi. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.